Hampir semua manusia menyukai cerita. Ketika kamu kecil, mungkin kamu sering mendapatkan cerita sebelum tidur. Ada banyak cerita turun-temurun dari leluhur setiap bangsa. Cerita yang dikitabkan dari seseorang yang mengalami pencerahan atau mendapat wahyu dari Tuhan. Ini yang kita kenal dengan agama. Hidupmu sendiri adalah sebuah cerita, tapi mungkin kamu jarang mendengar cerita kehidupanmu sendiri. Jadi sebetulnya, semesta adalah peristiwa di mana Tuhan menceritakan segala hal tentang dirinya. Halo Zoe Mystic, kembali dengan saya Triandoko di channel Permain Jiwa. Kali ini saya akan berbagi cerita. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang pencuri dengan seorang guru meditasi atau seorang yang bijak. Pada satu malam, seperti biasa, si guru ini melakukan meditasi. Tiba-tiba masuklah seorang pencuri. Pencuri itu kemudian melihat seseorang sedang bermeditasi. Dia menghampirinya dan menodongkan pisaunya. Guru ini menyadari kedatangan orang tersebut. Dia tetap tenang bermeditasi. Kemudian dia mengatakan, "Kamu mengganggu meditasiku." Si pencuri ini terkejut. Guru ini tidak menampakkan kekhawatirannya. Kemudian pencuri itu berkata, "Jangan macam-macam. Tunjukkan di mana kamu menyimpan uang." Si guru ini menjawab, "Uang itu ada di laci, di lemari di sudut ruangan itu." Pencuri itu langsung menuju ke arah yang dimaksud. Dia membuka almari dan menemukan ada laci di dalamnya. Ketika dia tarik, ada banyak uang di sana. Almari itu ada beberapa pintu. Kemudian dia membuka pintu yang lainnya. Dan sama, setiap laci ada uang. Kemudian pencuri tersebut memasukkan semua uang yang ada di laci itu. Si guru tiba-tiba berteriak, "Jangan kamu ambil semuanya, sisakan sebagian karena saya harus membayar pajak." Pencuri ini terkejut. Kemudian dia berpikir, kenapa orang tersebut sama sekali tidak khawatir. Tapi kemudian dia mengikuti apa yang dikatakan. Setelah cukup uang yang diambil, si pencuri ini kemudian pergi meninggalkan. Ketika sampai di pintu, si guru ini berteriak, "Hei, kamu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Kamu tidak sopan." Untuk yang ketiga kalinya, si pencuri ini terkejut. Apa sebetulnya si guru ini yang dia rasakan? Kemudian, karena dia bingung, dia mengikuti. "Oke, terima kasih atas uangnya." Beberapa hari kemudian, pencuri ini bercerita kepada teman-temannya. Ini cerita yang aneh. Dan teman-temannya pun juga kebingungan. Si pencuri ini bercerita, "Kamu tahu, ketika aku mengambil ini semua, aku justru lebih takut daripada orang itu." Malangnya, beberapa hari kemudian, pencuri ini tertangkap. Ternyata dia tidak hanya sekali melakukan pencurian atau perampokan. Kemudian datanglah waktu di mana dia diadili. Dan si guru ini dipanggil untuk bersaksi. Ketika hakim menanyakan pada guru tersebut, apakah benar orang ini mengambil uang? Guru tersebut dengan tenang menjawab, "Tidak, orang ini tidak mencuri apapun dari saya. Saya memberinya uang. Dia bahkan berterima kasih kepada saya." Lagi-lagi si pencuri ini terkejut. Tapi hukum tetap berjalan dan pencuri itu tetap harus menerima hukuman. Sekalipun kesaksian dari si guru tadi meringankan hukuman yang dia terima. Beberapa tahun kemudian pencuri ini akhirnya menyelesaikan hukumannya. Dia berpikir pertama kali dia akan menemui guru tersebut. Kemudian dia pergi menuju guru tersebut sampai di depan rumahnya. Dia mengetuk pintu dan si guru ini sendiri yang membukanya. Si pencuri ini datang, siap dengan tas yang sudah digantung di pundaknya. Dia tidak lagi bisa berkata-kata, tapi si guru ini menangkap emosi yang terlihat dari matanya. Si guru itu tersenyum. "Aku tahu, satu saat kamu pasti akan muncul kembali."
guru ini tertawa. Lalu si guru ini mempersilahkan masuk, dan sejak saat itu, si pencuri ini belajar tentang hidup pada guru tersebut. Semua peristiwa hidup adalah sebuah jalan cerita. Dan dari sana, kita bisa belajar banyak. Tidak ada guru yang lebih baik, selain kesadaran yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.